Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dan saya Rahmania Fitri, Saya Devika Syawaldina, mahasiswi dari program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Bisnis Jakarta Global University. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas visualisasi data yang berfokus pada Human Research Analytics dan menggunakan dataset IBM HR Analytics Employee Attrition and Performance. Analisis data ini kami sajikan dalam bentuk dashboard interaktif menggunakan Tableau dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap kondisi dan karakteristik sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Oke, yang pertama-tama di sini ada latar belakang permasalahan. Dalam perkembangan dunia bisnis dan organisasi saat ini, peran sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan perusahaan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memiliki teknologi dan modal yang kuat, tapi juga harus mampu mengelola karyawan secara efektif dan berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya jumlah data yang dihasilkan oleh perusahaan, khususnya data karyawan, muncul tantangan dalam mengolah data tersebut agar dapat memberikan nilai tambah bagi pengambilan keputusan manajerial. Data karyawan yang awalnya hanya digunakan untuk keperluan administratif seperti absensi dan penggajian, ini berkembang menjadi sumber informasi strategis yang dapat dianalisis lebih dalam. Namun, data dalam jumlah besar sering kali sulit dipahami apabila hanya disajikan dalam bentuk tabel atau angka. Oleh karena itu, dibutuhkan visualisasi data sebagai alat bantu untuk menyajikan informasi secara lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Visualisasi data memungkinkan pihak manajemen untuk melihat pola, tren, serta potensi permasalahan yang mungkin tidak terlihat secara langsung dari data mentah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami melakukan analisis visualisasi data Human Resource Analytics untuk membantu memahami kondisi sumber daya manusia, termasuk karakteristik karyawan, struktur organisasi, serta faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi attrition karyawan. Tentunya pada analisis kali ini kita memiliki tujuan untuk analisis data. Adapun tujuan dari analisis dan visualisasi data ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan gambaran umum mengenai profil dan karakteristik karyawan dalam perusahaan yang meliputi jasa, meliputi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, departemen, dan jabatan. Kedua, untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dalam struktur sumber daya manusia seperti hubungan antara usia dan jabatan, serta hubungan antara jabatan dan tingkat pendapatan. Tiga, untuk menyajikan informasi sumber daya manusia dalam bentuk dashboard visual yang informatif dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Keempat, untuk memberikan insight awal mengenai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi tingkat attrition karyawan dalam perusahaan. Selanjutnya, data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari dataset publik IBM HR Analytics Employee Attrition dan Performance yang diperoleh melalui platform Kaggle dan diunggah oleh Pavan Subwaste. Dataset ini terdiri dari 1.470 data karyawan dengan 35 variabel yang mencakup berbagai aspek sumber daya manusia. Variabel-variabel tersebut meliputi karakteristik demografis karyawan seperti usia dan jenis kelamin, informasi pekerjaan seperti departemen dan jabatan, serta aspek lain seperti latar belakang pendidikan, pendapatan bulanan, lama kerja, status pernikahan, lembur, dan tingkat kepuasan kerja. Dataset ini tidak mencantumkan informasi waktu secara spesifik sehingga diperlakukan sebagai data cross-sectional, di mana setiap baris data mempresentasikan kondisi seorang karyawan pada satu periode waktu tertentu. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan lebih berfokus pada perbandingan antar kelompok karyawan, bukan pada perubahan kondisi dari waktu ke waktu.
Selanjutnya kami akan menjelaskan dashboard HR analistik yang telah kami buat menggunakan Tableau. Pada bagian atas dashboard ditampilkan beberapa indikator utama seperti total jumlah karyawan, rata-rata usia karyawan, rata-rata pendapatan bulanan, serta rata-rata masa kerja. Informasi ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal mengenai profil karyawan secara keseluruhan. Selain itu, dashboard juga menampilkan beberapa visualisasi utama, antara lain distribusi karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan, jumlah karyawan berdasarkan departemen dan jabatan, komposisi gender, serta perbandingan usia dan pendapatan karyawan berdasarkan jabatan dan departemen. Dashboard ini dirancang secara interaktif sehingga pengguna dapat menggunakan filter atau highlight untuk melihat informasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan analisis. Berdasarkan visualisasi pada dashboard, dapat dilihat bahwa Departemen Research dan Development memiliki jumlah karyawan terbanyak dibandingkan departemen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fokus yang kuat pada aktivitas riset dan pengembangan sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Departemen Sales menempati posisi kedua dengan jumlah karyawan yang cukup besar, yang mencerminkan pentingnya fungsi penjualan dalam mendukung pencapaian target bisnis perusahaan. Sementara itu, Departemen Human Resource memiliki jumlah karyawan yang relatif lebih sedikit dan berperan sebagai fungsi pendukung operasional perusahaan. Dari sisi latar belakang pendidikan, terlihat bahwa mayoritas karyawan berasal dari bidang life science dan medical. Kondisi ini menunjukkan adanya kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan strategi rekrutmen yang diterapkan oleh perusahaan, khususnya dalam mendukung aktivitas riset dan pengembangan. Jika dilihat dari rata-rata usia karyawan, berdasarkan jabatan, terlihat adanya hubungan yang cukup jelas antara tingkat jabatan dan usia. Jabatan manajerial cenderung diisi oleh karyawan dengan usia yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan sistem jenjang karir berbasis pengalaman. Sebaliknya, jabatan operasional seperti sales representatif dan laboratori technician didominasi oleh karyawan dengan usia yang lebih muda. Pola ini menunjukkan adanya proses regenerasi tenaga kerja, namun juga dapat menjadi potensi resiko attrition apabila tidak diimbangi dengan program pengembangan karir yang memadai. Dari sisi pendapatan bulanan, visualisasi menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan meningkat seiring dengan tingginya jabatan. Posisi manajer memiliki tingkat pendapatan tertinggi di seluruh departemen.
sementara jabatan operasional memiliki tingkat pendapatan yang relatif lebih rendah. Berdasarkan keseluruhan analisis visualisasi data, dapat disimpulkan bahwa struktur sumber daya manusia perusahaan bersifat hierarkis dan saling berkaitan antara usia, jabatan, dan pendapatan. Selain itu, visualisasi komposisi gender menunjukkan bahwa perusahaan masih didominasi oleh karyawan laki-laki, baik secara keseluruhan maupun pada sebagian besar jabatan. Ketimpangan gender ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan keberagaman dan inklusivitas di lingkungan kerja. Mayoritas karyawan berada pada status menikah, yang menunjukkan pentingnya perhatian perusahaan terhadap aspek keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain meningkatkan program pengembangan karir dan pelatihan bagi karyawan usia muda, melakukan evaluasi terhadap sistem kompensasi dan benefit, serta mendorong kebijakan rekrutmen dan pengembangan karir yang lebih inklusif. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk memperhatikan aspek keseimbangan kehidupan kerja, terutama bagi karyawan dengan status menikah melalui kebijakan fleksibilitas kerja dan program kesejahteraan karyawan. Jadi, sebagai kesimpulan, visualisasi data HR Analytics menggunakan dataset IBM HR Analytics untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan karakteristik sumber daya manusia dalam perusahaan. Analisis berbasis data ini dapat menjadi alat strategis dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial dan perencanaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.